Coba, ini kacau banget caleg nyari jalan. Bocah rusak nyari jalan anjir. Jembatan misterius nih yang berada di Pondok Terong. Buat kalian yang tahu di jembatan apa di mana. Dan ntar lu turun gunung pakai kaki yang ngerem, Pin. Oke, let's go. Yang jalan dong itu. Ada jeda-jedanya. Hah? Ada jeda-jedanya. Kalau sepanjang jalan memori gua nggak cukup, Tat. Baru mulai gua ngevlog gini mah. Lagi pergi begitu ya, mulai. Iya. Sebelumnya kan gua emang kontennya cuma TikTok tuh. Oke, balik lagi di Ayo Kita Gas. Sekarang gue lagi mau ke sebuah tempat berada di Sentul. Nah, ini jembatan misterius nih yang berada di Pondok Terong. Buat kalian yang tahu nih jembatan apa di mana, di Pondok Terong udah gue spill. Pokoknya ini jembatan, wah serem sih. Apalagi malam. BTW ini jam 12 malam, tiba-tiba mau ke Gunung Pancer, gokil gak? Siapa yang kepikiran tengah malam ke Gunung Pancer? Nah, buat kalian yang pengen tahu ke Gunung Pancer lewat mana nih, gua spill lewat mana tempat ke Gunung Pancer yang bisa ngehindarin, aduh maaf berisik, nah gue bakal nge-spill tempat di Gunung Pancer ada apa aja dan malam tuh kayak gimana. Gue juga bakal ngasih tahu nih cara tips and trick buat kalian yang mau ke Gunung Pancer tapi ngehindarin gate utamanya biar nggak kena bayar. Soalnya kalian pasti udah tahu ya, udah banyak juga kenapa Gunung Pancer itu sepi, karena ya banyak penarikan uang gitu loh, dikit-dikit bayar. So now gue spill ke kalian gimana caranya, tapi ya kalau berhasil, kalau enggak ya udah. Oh ya, buat line up-nya nanti gue spill ya. Gue juga sekarang mau ngisi bensin, jadi nanti di pom bensin gue spill siapa aja. Nih kita berangkat. Somai uye. Anjing kedengeran gak tuh? Gue ngeri juga. Di kanan nih ada ini makam pahlawan loh. Di sini gue baru tahu setelah 20 tahun tinggal di daerah Pondok Terong. Belum deh, sekarang belum jam 12, baru jam 11 lewat 40. Kira-kira ke sana berapa jam, nyampe jam berapa ya? Harusnya sih sepi ya ke Gunung Pancer. Paling di Sentulnya nih, nggak tahu ramai apa nggak. Orang-orang malam minggu pada ke puncak kali ya. Ini BTW tanggal 27 Juni 2026. Dan untuk jumlahnya dulu kali ya, jumlahnya kita bertujuh. Motornya ada 1, 2, 3, 4. Berapa motor ya tadi? Oh, 4 motor dan kita bertujuh. Ngapain sih ke Gunung Pancer jam segini? Ya penasaran aja ya ada apa. Dan gue sih pengen ngopi ya pada di sana. Ngopi-ngopi ya. Nah itu barusan ada Indomaret di daerah Pondok Rajab by the way ini ya, yang baru belok dari perempatan. Dan Indomaretnya ini masih buka jam 12 kurang. Kayaknya 24 jam deh. Apa tutup jam 12? Masa ya jam 12 tutup? Biasanya jam 10 soalnya tutup Indomaret atau Alfamart tuh. Udah mulai pada tidur nih orang-orangnya. Jam segini wajar sih. Malam minggu nih. Dan lumayan gelap sih cahaya tuh dari rumah-rumah warga aja. Gue lumayan jarang ya lewat sini tengah malam. Tapi so far sih belum pernah denger hal-hal yang enggak hal buruk ya di sekitaran sini. Ini ada klinik. Gue juga lewat sini tuh kalau tengah malam bingungnya ya nggak ini aja, nggak mau lewat sini kalau tengah malam tuh karena nanti kan lewat sini gue harus lewat jembatan yang tadi tuh, jembatan gantung yang serem, lumayan lah, lumayan serem itu, ngeri aja dan ditambah sepi, jadi gue lebih milih lewat GDC kalau lewat daerah-daerah belakang sini. Soalnya GDC lebih luas, jalannya lebih mulus dan jalan utama. Dan masalahnya gue juga jarang banget sih tengah malam lewat atau harus lewat sini. Kayak ya udah kehidupan gue tuh sepanjang jalan Margonda aja.
Jadi kalau harus ke daerah-daerah samping-sampingnya tengah malam jarang banget. Oke, kita udah masuk di jalan utama nih, yang dimana nanti di depan ada perlintasan kereta arah Nambu. Itu tuh ada stasiun Pondok Rajat yang belum lama direaktivasi. Jadi ini tuh semenjak reaktivasi jadi rame. Apalagi kalau baru ada kereta ya. Jadi pas ada kereta tuh agak macet, pengenongan nutup kan, nggak bisa lewat. Angkot-angkot pada nunggu penumpang, ojol-ojol juga, dan banyak orang yang keluar dari parkiran. Harusnya jam segini udah nggak ada sih kereta Nambu nih. Keretanya jarang juga, sejam sekali. Makanya kalau ketinggalan kereta Nambu tuh sedih, sumpah sedih banget, sedih, kacau. Kalau bisa ditinggal, kalau bisa pilih ditinggal green line atau red line atau red light green light, asal jangan Nambu. Orang jam segini pada ngebut-ngebut banget ya, agak ngeri gua. Ah, nih di depan ada SPBU sebelah kiri Pertamina. Tapi SPBU-nya tuh kayak udah tua banget, kayak nggak kerawat. Dan ini cuma ada Pertamax, kalau nggak salah terakhir, jarang ada Pertalite. Udah tutup juga, udah malam, nggak 24 jam. Wah, anjay. Anjir, coba itu seru banget turunan. Itu turunan kalau naik mobil berasa roller coaster banget. Kayak jalan-jalan set gitu kan halus, tiba-tiba ke kiri bawah, berasa banget itu, seru tapi seru. Oh ya, ini malam terus harus nutup visor kan gue ya, karena kalau nggak nutup visor anginnya parah banget dan suara gue jadi tambah nggak jelas. Ini tuh visor kotor, kagak enak banget anjir ngeliat jalan, jadi susah, agak ngeri sebenarnya, tapi ya masih kelihatan sih emang, asal hati-hati aja. Ini pom sini kan kiri tat, Ah, pom kiri sini kan. ya. Ah, buka buka. Ah, udah nih, pom sentuh juga masih cukup sih gua. Ya lah. Ah, tutup. Ya. Oke, ini motor kondisinya belum diservis semenjak pantai Sawarna, pantai Legon Par yang ada di Sawarna ya. Keadaannya sih ya masih oke aja. Ke Sawarna tuh bagi kalian yang udah nonton ya di tanggal segitulah, gue lupa, kayaknya tanggal 22 Mei. Korek ya kalau salah, sorry guys. Dan ya belum gue bawa ke bengkel, jadi belum diservis, belum ganti oli, belum diapa-apain sama sekali. Untuk pemakaian ya enggak yang tiap hari dipakai, enggak yang eh, enggak yang tiap hari dipakai, dan dipakainya ya dalam kota aja. Paling Depok Jaksel. Ini kita masuk jalan utama Cibinong. Ini kiri alun-alun Kabupaten Bogor. Ramai loh. Ini segini. Suka bagus juga ya. Baru lihat gak kalau malam baru nggak. Dan malam minggu ramai banget. Ayo, BTW ini jam 12 kurang 5 kita nyampe di daerah Cibinong. Di alun-alunnya tadi ya. Ini masih sepanjang jalan Cibinong. Kalau depan tuh nanti CCM. Dan kayaknya ini angin lumayan kenceng. Gak tahu ya masuk suaranya. Maksud gue nggak tahu nih masuk suara anginnya kenceng apa enggak. Soalnya lumayan ya anginnya kenceng. Ditambah ya ini lumayan. Jalan hampir 60 km per jam. Dan sumpah gue nggak expect ini masih rame loh jatuhnya. Jam 12. Nah, ini depan lampu merah ke Stadion Pakansari. Kita
belok kanan atau lurus nih. Sebenarnya bisa dua-duanya sih ya, tapi kita ngikutin teman aja nih yang depan. Belok kanan guys. Ini gue coba nyalain idling stopnya. Nggak tahu nyala apa enggak. Soalnya kadang nyala, kadang enggak. Seringan gak nyalanya sih. Oke, kita stop dulu di sini. Asik, balik lagi Pekansari lagi, lewat sini lagi. Terakhir gue lewat sini belum lama, baru weekdays kemarin sih. Udah seminggu yang lalu belum ya. Jadi waktu itu gue sini pas mau ke Hambalang. Buat kalian yang mau tahu Hambalang ngapain siang-siang lagi, siang bolong, itu kalian bisa cek sih videonya, ada di channel ini. Nggak tahu upload duluan yang mana, tapi harusnya yang Hambalang sih ya, atau lihat nanti lah. Waktu gue ke Hambalang sih siang-siang, wah itu cuacanya lagi agak mendukung, lumayan, nggak yang terik banget, nggak, ya nggak panas sih. Tapi kalau diem aja, kalau diem di lampu merah itu gerah. Kebetulan gue kan pakai jaket juga, tapi bukan jaket yang ini ya. Kalau ini yang tebal gue pakai kalau malam doang. Sebenarnya tuh gue suka pakai jaket hoodie guys, karena ya enak aja, tinggal pasang set udah. Apalagi kalau lagi perjalanan kan, hoodie tuh menurut gue di kondisi sekarang cocok-cocok aja, enggak yang kalau dingin ya bisa ketahan, kalau yang gerah ya selagi nggak terik sih aman-aman aja ya. Kadang gua keterik juga pakai hoodie kok, soalnya simple, tinggal pakai, ditambah ada kantong di tengahnya, enaknya. Oke nih, kita belok kiri, di depan tuh ada masjid baru, dan itu bagus sih masjidnya. Kalau malam cahayanya, kalian harus lihat langsung. Karena gue suka nyimpen barang di mana, di kantong, jadi gue sangat suka dengan pakaian yang bisa mengakomodasi barang bawaan gue, makanya gue butuh kantong. Oh ya, dan untuk pakaian-pakaian atau jaket segala macam yang ada kantong berresleting, wah itu sih gua seneng sih. Itu bikin gua nggak aware, nggak panik, nggak takut lah. Soalnya gua tuh sering ngecekin kantong guys, takut barang jatuh atau tertinggal ya. Terutama jatuh sih kalau lagi naik motor, soalnya kalau nggak ada kantong tuh ya begitulah. Jadi kan kalau kita pakai pakaian yang kantongnya ada resletingnya itu enak ya, kita jadi tenang. Kalau naruh udah tinggal masukin resleting, santai, tinggal buka resletingnya kalau udah mau ngambil barangnya. Oh ya, ini kondisi di jalanan Stadion Pekansari ya guys. Tadi setelah lewatin bundarannya, ini rame motor di pinggir-pinggir kiri itu pada nongkrong di Starling gitu. Dan di sebelah kanan juga banyak sih, lumayan. Tapi banyakan di kiri. Iya, banyakan di kiri dari tadi. Entah kenapa banyakan di kiri. Padahal ya nggak beda jauh sih, tapi di kiri emang sampai sini tuh ada beberapa bangunan yang ada lampunya, jadi lumayan lumayan nerangin. Tapi di so far lampu jalannya aman di sini banyak dan terang lagi, meskipun warnanya putih-putih agak kuning. Oh ya, buat kalian nih yang sering lewat Cibinong, coba komen di bawah kalian lebih suka lewat yang Cibinong tadi, jalanan yang lurus CCM itu, atau belok ke sini lewat Stadion Pekansari. Komen guys. Kalau gue lebih suka lewat urusan Cibinong. Nah ini kita lampu hijau, kita lurus ke arah Sentul sirkuit. Dan nanti di depan ada SPBU, mau ngisi bensin dulu. Soalnya ini udah kedip gas dari tadi. Udah kedip bensinnya. Ini jalanan favorit sini kalau lagi ada matahari, apalagi kalau pagi atau sore. Adem, gak terik, mataharinya bagus, view-nya bagus di depan, jalanannya luas lebar. Ya ngeselin kalau ada yang putar balik dadakan sih. Nah, di depan SPBU-nya, kita ke SPBU dulu. SPBU sudah BP ya untuk Pertamina. Dan nggak terlalu jauh dari lampu merah tadi, jadi pastiin kalian stay di kiri setelah lampu merah. Oh iya, tutup cok. Di sini tuh agak jarang ya SPBU 24 jam. Yang 24 jam paling tadi tuh, yang di dekat apa
masjid yang di Pekansari, tapi muter balik tadi. Gue kira di sini buka. Jadi tadi barusan banget di sebelah kanan kita ada SPBU, tapi ya muter balik. Dan dilihat dari sini rame antreannya, jadi kita gas lagi lurus nanti setelah LRT City atau sebelumnya. Harusnya sebelum deh, sebelum LRT City kayaknya. Itu ada SPBU. Setelah LRT City. Jadi ya, semoga aja nyampe. Ayo Vario, tunjukkan keiritanmu. Nah ini tol Jagorawi, tol kiri kalian ke arah Jakarta, ke kanan ke arah Ciawi ke Bogor. Di sana udah nggak ada jungle ya? Ini jungle. Ya. Di jungle masih ada di Bogor. Oh yang di situ apa deh? Sentul mah jungle ya. Hah? Langsung situ. Apaan? Langsung masuk situ tadi mah. Motornya Kenapa emang? mau ngisi bensin di mana? Ini depan. Nanti ada. Oke, sekarang kita di depan karena bensin sudah sangat tipis dari tadi kedap-kedip, tapi ya gitu karena kita nggak peka jadi dikedipin, kita gas terus. Di depan sih harusnya ada SPBU nih sebentar lagi. Jadi kita jalan duluan aja, nanti ke SPBU, kita isi bensin sambil ngompak kali ya. Belum ngompak ban nih udah lama. Pokoknya dari setelah Sawarna udah bener-bener ya udah keluar isi bensin. Udah, gitu doang. Kalau SPBU Pertamina yang di depan tutup, sumpah gue nggak tahu sih. Ya udahlah, setut dah. Akhirnya depan ada SPBU. Ini nggak tahu buka apa kagak. Di sebelah kiri, semoga aja buka. Please, buka, please. Oh, buka tuh. Ada yang keluar tadi kendaraan. Mantap. Wow, rame loh jam segini. Kita isi bensin dulu. Nama Pertalite itu. Aja. Jadi sekarang gue lagi sama Torik, yang kemarin ke Hambalang sama Kevin, yang ke Sawarna juga. Mau start nih yang Sawarna, gila gue bareng dia lagi. Tat, sehat Tat. Sehat Tat. lumayan. Lumayan lagi meriang kali. Sama 2 orang lagi dan ini Calik pendatang baru nih jadi B7 gokil. Sekarang jam 12.04, kondisinya di SPBU nomor 34 16821 daerah Sentul. Udah lewatin Sentul sih. Dan di sini ramai banget dan kondisinya tuh kayaknya orang-orang mau ke puncak deh. Di sana ada SPBU tapi banyak nggak 24 jam dan bunyinya parah juga ya. Kampas ya. Piringan kayak mentok-mentok. Tapi piringnya tadi kenceng ini. Nah itu. Masa kampasnya nempel? Nah iya, jadi kena piringan. Oh ya, barusan ngisi bensin di Jabatang, isinya 20.000 karena ngisi 20.000 ya, ngisi 20.000. Tadi pengen 30 tapi sengaja karena cash gua ada 30, gua mau nyisain 10 ribuannya. Kalau ya di sana nggak kena banyak kan dan ada uang kecil jadinya. Karena cash gue cuma bawa 80 tadi sebelum ngisi bensin, jadi setelah isi bensin sisa 60, 50-an sama 10-an. Ya, ya udahlah, cuma buat jaga-jaga cebannya atau 10 ribunya, takutnya kalian nggak tahu ceban. Karena jujur temen gue banyak yang nggak tahu ceban di sini. Wah, jangan nanya. Wah, ya kena prank. Set, di prank anjing. Wah, Di prank bisa habis loncatan. Oh ya, jadi temen gue yang beat biru ini, si Kartel atau Kevin, dia tuh yang waktu itu ikut ke Sawarna touring ke pantai dan motornya lagi trouble, kayaknya ada bunyi-bunyi tapi nggak tahu, belum ketahuan bunyi apa. ya, aman sih, masih aman. Anjir, malam-malam ada yang trouble motornya, masih bisa jalan tapi gitu deh, jadinya agak ngeri. Ini remnya soalnya. Dan ntar lu turun gunung pakai kaki aja ngerempin. Oke, kita lanjut jalan. Setelah barusan berhenti sejenak buat mastiin gimana nih nentuin mau ke bengkel dulu atau enggak.
sumpah, tapi rem depannya tuh dia udah kayak kopling anjir, tapi rem belakangnya aman sih, normal. Tapi agak ngeri juga sih ya, karena ke daerah pegunungan. Bukan pegunungan sih, ya gunung pancer, gunung. Meskipun bukan gunung yang biasa dituju untuk mendaki, tapi ya gunung. Nanjak-nanjak juga pasti. Nggak expect dari tadi tuh rame jalanan. Sumpah, pirikanya kedengeran sampai sini anjir. Tuh, jarang-jarang sih suaranya. Tapi ya lumayan sering jatuhnya. Intervalnya tuh, gue bingung nih kalau di belakang dia. Tiap dia ngegas, pasti suaranya masuk banget ke mic. Terus suara knalpotnya. Mana di sini banyak gaji lu kan lagi, jadi harus melan terus kalau baru ngegas lagi kan setengah apaan tuh ya gitulah, butuh gas yang lebih dalam. Kalau terlalu jauh gua ngeri di belakang. Jadi di perjalanan kali ini gue bersama Ustadz lagi, teman gue Arwi yang kemarin ke Sawarna itu gue boncengin. Semotor lagi kita. Seperti biasa, ini trip dadakan. Bukan trip sih jatuhnya, ya jalan aja gitu, nyari nyari apa yang bisa dicari, nggak tahu nyari apaan. Pokoknya ya tiba-tiba ke Gunung Pancer. Ayo gas, gue juga baru banget pulang tadi. Pulang nyampe rumah gue jam 10 lewat. Jam iya 10 lewat. Habis itu ya udah nongkrong sebentar di tempat biasa pada ngumpul, terus pancer ayo pada mau. Dan gua juga belum pernah ke pancer karena ya nggak tahu ke pancer tengah malam ngapain. Nah sekarang ini gue penasaran nih karena gua rasa seru aja gitu kan, dan kalian juga pada kepo kan. Kepo dong, gimana sih pancer malam-malam, tengah malam lagi, ada apa sih, vibesnya gimana sih, masuknya gimana sih, kan terkenalnya pancer itu banyak banget bayar ya. Aduh, jangan nanya hancur, dikit-dikit bayar, dikit-dikit mana uangmu, sini aku buat miskin. Dan sekarang kita coba apakah tengah malam akan bayar. Tapi ini ya, ada yang menarik, teman gua salah satu yang bawa motor paling depan itu, dia tahu gimana cara Gunung Pancer tanpa harus bayar. Ada jalan pintasnya dia. Sumpah, keren banget. Dia tuh selalu tahu hal-hal nggak penting yang ternyata penting. Aku di mana? Emang mantap dah teman gue. Random banget. Oh ini udah mulai gelap banget nih di sini. Tapi masih ada pemukiman sih. Dan sumpah gue nggak tahu ini lewat mana, gue cuma ngikutin temen gue yang paling depan. Semuanya ngikutin yang paling depan, seriusan. Ini emang tujuannya pancer tapi lewat mana nggak tahu ini. Tembusan mana nih? Oh alah, janggalan anjir kiri tuh. Iya, ternyata tembusannya udah yang kiri tadi janggalan, udah janggalan. Kalau ke kanan tuh ke arah bundaran yang Sentul Nirwarna. Baru tahu gua, lumayan motong sih. Dan ini nanti ada percabangan kalau lurus itu ke Curug Luhejo, nanti kita ke kanan ke arah Gunung Pancer. Nggak tahu sih nih temen gue ngarahin lewat mana. Dia sih bilang ngarahin ke yang nggak bayar jeepnya. Gue sengaja nggak pakai sarung tangan karena nggak terlalu jauh dan nggak panas. Jadi udah tangan kebuka aja. Sebenarnya tadi sempat bimbang sih mau pakai sarung tangan atau enggak, tapi ya biar satset juga. Dan ya karena perjalanannya nggak terlalu jauh, jadi gue putusin nggak pakai sarung tangan. Dan daerah sini pun dinginnya nggak yang dingin banget sih. Ini temen gue ada yang pakai kaos doang, aman-aman aja. Gue pun ini pakai jaket yang tebel. Gue pun ini pakai jaket tebel yang ya nggak berasa sih. Ke kancing gue pun gue buka ya, dan gue cuma pakai kaos. Nah, ini belokan nih, kalau Gunung Pancer harusnya kanan tuh ada pelangnya juga, tapi kita ke arah Wiheja dulu karena kita mau ngelewatin pintu yang tidak bayar. Sebenarnya kalau malam kayak gini kalian tinggal pakaian akamsi aja. Kebetulan gue kan cuma pakai training nih sama jaket tebal gue settingin full, helm gue buka juga, tinggal bilang kabur ah. Oh ya, btw gue belum ngompa ban nih. Terakhir tuh gue cek agak kempes, tapi masih aman sih. Tadi pengen ngompa tapi nggak 24 jam di pom bensin.
Jadi ya udahlah, bingung juga mau ngompa di mana lagi, nggak nemu bengkel. Mungkin kalau nemu bengkel bisa sekalian teman gua tuh yang benerin remnya, si Beat biru. Oh ya, dan kalian yang mungkin mau nyoba ke Pancer tanpa kena bayar pintu gate-nya, ini gue nggak tahu sih ya mapsnya ngarahin kemana, tapi kalian bisa arahin ke Lui Hejo dulu, karena Curug Lui Hejo itu lewat sini. Sumpah padahal temen gue bukan orang sini, tapi kayak akamsi banget. Sumpah padahal tahu aja. Ini tanjakan berbelok sedikit, tanjakan dikit doang. Sanda guys. Dan untuk apa lagi ya, dan untuk mulu nih gue lama-lama. Gak usah dan untuk mulu lah. Jadi guys, di sini ada musola apa masjid? Ada jemuran anjir. Marbet kali ngejemur. Wah, di kiri nih harusnya ada view nih kalau siang hari. Tapi sayang di malam gelap banget. Si Cai camping ground. Boleh kali ya coba. Tapi gelap banget jalan masuknya. By the way, gue sih suka ya untuk tempat-tempat yang terutama camping ground yang belum terlalu dikelola, masih pure alam, karena gue cuma pengen ngecamp buat yaudah malam-malam ngopi nikmatin udaranya jauh dari mana-mana, gak apa-apa nggak ada sinyal pun, yang penting ya udah gue bisa nikmatin satu malam itu benar-benar itu malam malam yang mau gue nikmatin seperti itu guys. Ini jalanannya gelap banget btw, tapi kalau dibilang enak mana, gue suka camping di pinus, sumpah hutan-hutan pinus. Gue hutan pinus kenapa? Karena pertama kalau panas siang hari itu kehalang pohon, dan kalau misalkan hujan kehalang pohon, jadi intensitas derasnya hujan tuh bisa dikurangin dari daun-daun pohon dan batang pohonnya ya. Kalau angin pun juga bisa kehalang sama hutan pinus itu. Jadi buat kalian yang mau ngecamp di hutan pinus, gue saranin bawa hammock juga biar kalian bisa nyantai di hammock. Enak tau guys, kalian tuh di ayun-ayun di hammock bener-bener bikin tidur. Oh, di depan ada tempat apa tuh? Kafe kah? Ini kafe kah? Apa semua udah? Terang banget lampunya sumpah. Kafe apa nih? Kawan-kawan kali ya coba Nabawi. Nabawi Cafe. Wah, penasaran sih, itu terang banget tapi nggak buka ya jam segini. Nggak 24 jam. Wah, terang banget lampunya. Anjir. Sumpah lagi gelap tiba-tiba tembak lampu kayak gitu. Hah? Lagi gelap tiba-tiba tembak lampu kayak gitu. Kacau. Ngeri banget nyungsep gua tadi pas belokan. Jalanannya udah mulai banyak yang hancur nih. Hati-hati nggak bisa ngebut-ngebut. Dan pastikan kendaraan kalian sehat ya guys. Jangan sampai kenapa-napa, trouble di sini karena ya apalagi tengah malam ini nggak ada bengkel. Ah, oh ini udah mulai masuk pemukiman warga lagi nih tadi. Di depan masih ada jalanannya. Wah, kacau lubangnya. Dalam banget. Kita pakai lampu jauh. Ini ada orang ngasok. Ngapain ya? Ngasok-ngasok di gubuk gitu. Apa? Saya jalan guys, saya jalan. Akamsi keder, akamsi. Kelewatan nih. Jadi harusnya kita belok. Masa gue nggak lihat belokan anjir. Ke sini. Seriusan, Lek? Ya udah gigit jari udah. Kalau tanya. Gigit jari udah tanya Mas. Lembah Alam Tirta. Akamsi keder, akamsi. Udah mau jam 1. Jam 1 kurang 10 menit. Kita belum nyampe. Udah mulai dingin ini. Sumpah. Dada udah mulai berasa ketusuk sama angin. Soalnya ini kan resleting gua. Ini kan resleting gue buka ya buat mountingnya. Jadi angin tuh berasa nih udah mulai nusuk dada. Mulai dingin nih di sini. Tempat healing. Nah, ini kita baru ke kanan. Tempat healing apa tuh bacanya?
Si Kevin turunan kagak pelan anjir, gua ngeri banget remnya. Muat mobil sini, ada mobil masuk dari mana? Dari sini kayaknya. Papasan aja paling yang bikin bingung. Wait, kaget loh. Kaget gua. Ini benar-benar lewat pemukiman warga. Dan ada tempat-tempat wisata ya di sini juga. Ini Tirta Arsanta Hot Spring Resort. Ini resort ada tempat pemandian air panasnya. Nah ini kiri ada jalan tapi wah jalanannya putus anjir situ. Coba bisa langsung loncat ke kali tuh anjir. Ngeri. Wah ini jalan curang banget. Coba, ini kacau banget caleg keliling jalan. Jangan buka longsor anjir dikasih. Mas, gue mau ngasih nih. Strik, awas strik. Aja. Awas. Bocah rusak nyari jalan anjir. Kayak bekas longsor ya? Naik lagi. Oke, jadi barusan sempat berhenti beberapa menit untuk ngecek-ngecek kendaraan masing-masing. Dan untungnya nggak ada kerusakan yang berarti sih. Padahal udah deket banget ini sama kawasan wisata Gunung Pancereng. Sumpah itu mobil lewatin longsoran tadi dong ya? Hah? Ngeri banget lewatin longsoran tadi itu mobil. Set. Kalau gigi mah masih enak, Ji. Yang penting sehat sih Tat ini mah. Hah? Yang penting sehat. Iya. Parah nih jalan. Set. Nanjak kayak gitu ya. Wah kacau ini jalan sumpah. Kacau banget. Sumpah guys ini jalanan mengerikan sih. Sumpah mengerikan banget. Nggak kebayang tadi mobil lewat. Yang masalahnya nih ya. Itu ngelewatin turunan yang tadi. Yang tanjakan jalanan hancur. Itu hancur loh. Sumpah motor tuh kepater. Dan kalau kalian ngebut ngambil momentum pun nggak bisa guys. Itu di ujungnya ada patahan. Kayak abis longsor gitu sih. Dan patahannya itu wah jangan deh. Hancur velg bisa-bisa. Motor saya berasap nih. Bau asap ya? Motor siapa nih berasap nih? Ya. Sumpah sih motor sini susah banget. Kudu parah, kudu fokus. Dan untuk mobil, wah jangan banget, sumpah, please jangan. 4 deh mobil kalian, boleh lah, masih bisa. Tapi ya, sumpah, ini ngeri sih jalan, ngeri banget. Dan ini ada sekolah ternyata. Sekolah apa tuh tadi nggak gua. Dan sudah masuk ke pemukiman warga. Dan wah kayaknya gue tahu nih di mana. Kayaknya gue tahu nih, ini udah masuk daerah Pancer nih, udah hutan pinus nih depan. Tembusannya tuh kalau nggak salah nanti yang di sebelah kalau muter balik kanan gitu, itu langsung pemandian air panas. Di kanan ada warung tutup. Ini dia Gunung Pancer. Wisata alam yang dulu ramai sekali, yang terkenal dengan hutan pinusnya, yang dimana hutan pinusnya tuh punya 2 peran ya, dimana sebagai keindahan alamnya dan juga sebagai penambah nuansa khasnya, dimana pinusnya ini punya aroma khas ya. Dan sumpah ini kalau malam kecium banget aroma pinusnya ini. Gunung Pancer juga dulu terkenal dengan pemandian air panasnya, di mana pemandian air panasnya itu benar-benar wah rame banget, apalagi weekend. Gue dulu suka kesini dan tengah malam pun, bukan gue sih, orang tua gue suka kesini sama rombongannya, dan tiap jam 2 tuh dulu selalu dibersihin airnya, dikuras. Jadi
untuk menjaga kebersihan itu pasti aman, bersih. Tapi kalau belakangan ini nggak tahu di mana terlalu terkenal ya, mungkin karena rame jadi ya ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang menyalahgunakan sehingga tempat ini sudah jadi sepi dan mulai ditinggalkan. Sayang-sayang sih padahal bagus loh. Saung bambu kuning. Tapi di sini ada trek sepeda juga, kayaknya rame deh. Dan ini dia warungnya. Kita sampai di Gunung Pancer. Kalau kalian lihat gerbang biasa tuh harusnya dari bawah ya. Karena ini lihat gerbang luar biasa. Jadi ya tembus-tembus dari atas. Udah nyampe. Bukannya yang atas. Tadi nyampe sini jam 1:10. Langsung makan mie sama Milo. Buat harganya nanti gue masukin karena belum nanya. 25. Jam 2:05. Sekarang nih posisi kafenya. Di sana ada tempat-tempat, di sana ada tempat makan lagi di atas situ. Kiri kanan. 24 jam nanti kita ke bawah, pulangnya ke bawah aja. Normal, jago ke normalnya. Dan di sini gue mau kencing juga, jadi kita ke toilet dulu. Toiletnya nggak banyak sih harusnya. Dan kita coba cek. Yang ini apa bukan ya? Ini kayaknya musola apa rumah? Sini toiletnya. Werewolf. Oh ini dia. Ini toiletnya. Di sini ada bangunan kosong. Ini toilet cok. Nah, di sini tuh udah hutan pinus. Kalau ke bawah tuh banyak tempat-tempat. Ini dia dulu yang ke toilet. Jadi bro, tutup bro. Ngapain dibuka anjing? Disuruh ngeliatin belalai gua. Deket nih. Dan kamar mandi kayak bersih. Loh, ya elah. Perisai mulu anjing. Kita lihat sini ada apaan. Udah nggak ada apa-apa. Ada bangunan di sini. Tempat motor anjing. Ada motor guys. Lumayan tuh. Oh di sana ada tempat juga noh. Terang nggak tahu tapi tempat apa. Oke kita mau air kecil dulu. Buat kamar mandinya aman sih. Kamar mandi bersih jadi nyata airnya dingin banget sumpah. Gunung sih ya wajar sih. Sekarang kita OTW pulang. Baterainya. Bukan. Kameranya. Oh. Iya, lumayan lah Tat. iPhone kan yang bagus softwarenya. Aman lu turun. Engine brake matic kagak berasa anjing. Oke nih sekarang OTW pulang lewat rute biasa nih buat kalian yang lewat yang ke Gunung Pancer pasti rutenya sini nih biasanya. Rute gerbang utama dan bayar. Ini kanan ada saung, ada yang baru naik juga nih. Suasana di kota. Oh di kanan sana ada warung tuh buka ya? Tutup deh. Ini di kanan ada warung juga tuh buka. Banyak yang buka ya warung jam segini, 24 jam. Di kiri kanan udah hutan pinus dari tadi sih. Ada bensin eceran, nyantai. Toiletnya juga tiap warung banyak sih yang punya toilet warung-warungnya. Jadi aman, bersih lagi tadi. Toiletnya dingin. Oh iya buat harga makanannya tadi kan gue mesen Indomie soto satu sama Milo anget satu. Nah itu tuh untuk Milonya seharga Rp5.000 dan Indomie sotonya itu Rp10.000. Ya Milo Rp5.000 murah anjir, serius dah. Milo anget. Dan untuk mie nya ya standar lah 10.000 tempat wisata. Bahkan banyak yang lebih mahal.
Kalau pakai telur 15, tapi karena gua yang jarang juga makan mie pakai telur, jadi ya ya udah, gue pengen mie nya. Ini dingin banget di sini. Dan kiri kanan gelap sekali, tidak ada apa-apa selain hutan pinus. Aroma pinusnya masih ini gue pakai fix, dan ya fixnya nggak banyak sih, emang dikit doang. Masih kecium aroma pinusnya. Aromanya itu kayak apa ya, kayak familiar gitu lah, tapi gue lupa lagi apa. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau ngikutin rute tadi perjalanan ke sini tanpa ngelewatin gerbang utama biar nggak bayar, itu hati-hati, sangat amat saya tidak rekomendasikan sih, karena ya bahaya jalannya kayak tadi tuh, dan ini ditutup, ada garis polisi. Kenapa tuh? Perbaikan mungkin. Oh, di sini banyak ada tempat camp, ada tempat foto-foto, yang banyak spot-spot love segala macam gitu. Dan ini udah nyampe di gerbang utama. Di sini awal mula kita dipungut biaya. Sepi sih, nggak ada yang jaga. Karena tadi lah sini aja ya. Sepi nggak ada yang jaga, tau gitu lah sini aja ya. Oh, di kiri ini ada spot. Wah, gila, city light-nya bagus banget. Oke, city light-nya. Iya, kacau. Ada warung juga tuh lesehan. Mantap sih. Tau gitu sini aja ya. Ini bagus sih city light-nya. Sumpah, ini nggak tahu kelihatan apa nggak, harusnya kelihatan sih. Gokil. Dan ini jalannya gelap sekali. Gunung Pancernya di belakang. Dan sekarang kita menuju city, menuju kota, bro. Capek sekali. Kita ingin pulang. Let's go. Turunannya lumayan panjang ini dari tadi, tapi untung cuacanya dingin ya, jadi ngebantu banget kerja rem tuh lebih optimal. Dan ya mencegah rem blong juga sih, nggak overheat. Oh, tapi sumpah gue udah lama banget nggak ke Gunung Pancer, kangen sih. Dan ya akhirnya terobati juga setelah sekian lama, meskipun tadi di perjalanan sempat ngeliatin jalan yang wah, udah mana tengah malam lah, jalan begitu, motor beat biru, kondisi remnya agak trouble, tapi nanjak ya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau trouble rem ya. Pas turun ini gue malah ngeri nih, jadi bener-bener pakai satu rem doang, rem belakang. Untuk rem belakangnya pakem, coba rem belakang gue hampir-hampir kayak kopling ini rem belakang. Dan sumpah ini kalau lewat jalan utama jauh lebih dekat, sumpah deket banget. Muternya tadi jauh banget, parah. Oke, jadi overall buat gue Pancer malam ya ada kehidupan, lumayan asik buat ngopi-ngopi. Warungnya juga lumayan banyak. Dan yang penting harganya nggak yang matok gila gitu ya. Entah yang lain gimana, karena gue nggak mencoba mencari tahu juga. Tapi yang warung tadi gue temui, yang gue singgahi itu harganya mantap, nggak yang nyidik, nggak yang aneh-aneh, nggak yang nembak. Ini sekarang kita lewat Sentul Nirwana, yang bundarannya itu, bundaran ikoniknya, nanti lewatin masjid yang di sebelah kanannya. Oke, balik lagi kali ya ke Gunung Pancer tadi. Gunung Pancernya gue ya nggak tahu kondisi pemandian air panasnya gimana, karena tadi cuma lihat gerbang awal banget yang buat masuk kendaraan. Itu tuh gerbangnya udah kayak gimana ya? Kayak udah gerbang nggak kepake gitu gapuranya. Tapi harusnya masih ada sih ya pemandian air panasnya. Dan untuk jalannya, jalan berangkatnya tadi gua nggak rekomendasiin ya. Itu benar-benar ekstrim banget karena bisa longsor juga mungkin. Ditambah muternya jauh banget, jauh banget. Dan ini dia, kita sudah sampai di bundaran Sentul Nirwana yang ikonik. Ini kalau sore, siang banyak tukang jajanan nih. Sore sih terutama. Ah, ini kiri ke Bojongkoneng. Habis dari warisan kopi gue belum lama sama ke KM Nol Sentul. Buat yang belum nonton videonya, tonton guys di channel ini. Semua di Sentul kita explore. Enggak semua sih.
Ya jadi kurang lebih kayak gitulah kalau kita tengah malam ke mana, ke Gunung Pancer. Jadi menurut gue nih ya, ke Gunung Pancer tengah malam, pikir-pikir lagi sih, bingung juga kan mau ngapain, ngopi dong. Gue kayaknya kalau dibilang kalau disuruh pilih ke Gunung Pancer atau Hambalang, kayaknya gue mending pilih Hambalang ya kalau untuk ngopi aja. Dan ya karena kan kalau ke Gunung Pancer tuh rutenya kayak tadi, kalau mau ngehindarin biar nggak bayar. Sementara kalau nggak bayar emang sih jauh lebih dekat, tapi itu tuh ya sayang lah duit, cuma nongkrong di mana, di warkop doang, di warung doang, mau ngopi kan, nikmatin hutan pinus, nikmatin suasana ademnya. Jadi ya gue prefer ke Hambalang. Dan mungkin kalau untuk camping ya, gue sih emang belum sempat melihat secara langsung tadi karena gelap ya. Untuk area campingnya gue sempat nonton juga di YouTube, seru sih dia buat yang mau nikmatin hutan pinusnya aja sama cuaca dinginnya itu oke. Kalau dibilang worth it gak buat camping di sana? Untuk harganya gue masih belum tahu ya harga terkininya. Jadi buat nentuin worth it atau enggaknya nggak tahu, belum bisa. Tapi buat kalian yang udah pernah ngecamp di situ, coba dah, coba dong ditulis di kolom komentar rekomendasi atau tidaknya tempat camp di Gunung Pancer. Oke, sekarang udah disentul lagi. Kita di pom bensin tadi ngisi bensin. Sekian dulu untuk video jalan-jalan kali ini. Jalan-jalan random ngopi di Gunung Pancer. Buat kalian yang mau ke sana lewat rute tadi, dipikir-pikir lagi, sumpah. Apalagi itu ada jalan yang habis longsor. Mending kan, udah bayar aja. Lebih cepet juga, jauh lebih cepet daripada lewat situ ya tadi. Tapi ya, overall itu seru sih buat ngopi-ngopian. Ditambah adem, ada toilet aman, gratis toiletnya, tempat parkir nggak bayar, nggak ada tukang parkir. Dan yang penting jalannya aman. Thanks buat yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye.